Kira-kira. Karena dia mungkin dulu disayang sama orang. Kok lari? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih. Maksudnya dia akhirnya. Nggak dulu, kalau yang dulu kan Akhirnya. lu. Waduh. Lucu lagi. Lo kata itu yang kata yang simpel aja tadi. Gue cuma ngikutin Nino loh nih. Tetap nyambung, balik nyambung. Di channel ini bersama gua Abram, dia Alam, dan Dia siapa? nggak tahu tiba-tiba ada di sini. Dia siapa? Diundang nggak diundang, dia datang sendiri, datang tak diundang, pulang tak diantar. Cakep. Terus jadinya pantun, jangan dong. Nah, ini dia yang namanya Satyori. Dewa Aji. Aji nggak pakai H. Aji. Iya Aji. Boleh gini. Pakai H siapa? Boleh. Boleh. Kalau pakai H itu di depan berarti Haji Satrio Dewa. Ngapain sih saya di sini? Hah? Saya ngapain di sini? Ya nggak apa-apa menyemarakkan. Enggak. Coba kita balik pertanyaan itu. Lu ngapain di situ? Iya. Ya juga ya. Kira-kira lu jawab sendiri. Kira-kira. Nggak tahu. Kira-kira kalau udah di situ mau ngapain? Iya. Nah, Ya orang disuruh. Nah, enggak. Kita nanya dulu. Kalau di sini sih biasanya ditanya-tanya ya. Ditanya-tanya. Ditanya-tanya. Oh, nunggu banget ditanya. Iya, enggak sih. Kan saya agak geli aja ngedit audio sendiri terus kayak. Ya nggak perlu geli, jadi yang diedit suara gua sama Salam aja, lu biarin natural. Natural. Alami. Tapi duduk di sini emang bawahnya pengen ditanya ya? Nggak tahu sih ya kan sepanjang saya ngelihat. Berarti semua yang di sini boleh dong nanya. Tapi kan kerjaan lo ngedit audio, Iya. berarti setiap lo ngedenger dong, bukan ngelihat. Iya, ngedit. Kan lihat kalau di sini duduk. Oh, gitu. Duduk lo di pojokan. Berarti semua yang di sini kalau punya pertanyaan sama lu boleh dong sekarang. Terserah. Ya kayak kemarin kan ada yang komen tuh di YouTube kita kan. Iya lagi temen saya lagi. Nah, itu kan temen lu, dia kan nanya tuh. Nanyanya apa gitu? Hah? Nanya apa? Nggak seru lah kalau Satrionya nggak ada. Nggak on-frame. Nah, ini salah satu keinginan teman-teman kita yang nonton ya. Kalau pengen ditampilin, kita tampilkan. Ya. Kita tampilkan Satrio. Oke, kita tinggalin. Udah yuk. Karena dia mau perform. Kagak ada perform. Saya mau perform apa di sini? Loh, terakhir kan kita perkenalkan gitu, habis itu perform kayak Mas Toman, Iya terus sih, itu Mas Maulana. Mas Maulana. Mas Lendi perform juga sih dia nanya-nanya. Perform. Nah, terus? Itu loh. Sekarang kan lu juga kita perkenalkan, habis itu mau perform apa nih? Nggak ada perform bang. Ini Terakhir yang gue tahu kan pas nikahan gue lu dance. Ya. Ya. Itu latihan, saya aja udah lupa itu. Oh. Cuma inget lagunya. Berarti dancer juga. Enggak dong, saya nggak ngedance dong. Tapi pas kawinan gue kenapa lu ngedance? Iya, karena waktu itu mencari Ino aja potensi. berdiri kayak orang tablo. Karena dia waktu itu belum kenal. Di pinggir-pinggir. Gue kirain itu patung-patungan dibikinin sama dekorasi kan. Soalnya pas banget gak jauh-jauh dari pohon posisinya. Gitu gue kirain. Biasa kan kalau di taman-taman kan ada patung. Iya, gitu, betul, kan, betul. pohon. Nah gue kirain itu. Atau enggak, lo tahu pohon jenis apa tuh yang suka dibentuk bulat-bulat gitu. Nah waktu itu kan rambutnya lagi mekar banget. Gue kirain itu salah satu pohon itu. Tapi kok daunnya hitam gitu kan. Keren itu. Jadi mau perform apa nih? Nggak ada. Ini aja. Ini apa? Enggak. Biasanya kalau lu di depan umum atau depan dimanapun ya, ketika lu kenalan tuh kenalannya tuh apa yang lu perkenalkan? Perkenalkan pertama nama, Mas.
Iya, terus Sama- enggak saya sekilas tentang lu tuh apa? Apa yang lu pengen tahu? Kayak oh iya gua ngerjain ini, oh gua ini nih. Oh gua bisa gua main musik ada ya kan ada identitasnya itu ya. Ya CV aja lah CV. Iya. Kalau lu apa? Lu apa? Siapa ya kebiasaan Yang nggak lu- ada yang nih. lu- Masa Nggak ada harus menarik gini dalam loh. hidup tuh. Enggak. Gua aja yang bukan elu, gua bisa ngomongin misalnya gua jadi lu ya. Halo, saya Satrio Dewa Aji, ya kan? Saya lulusan S1 apa yang Psikologi. ya kan? Dari salah satu universitas swasta di Salatiga. Disebutin dong promosi itu. Hah? Satya Wacana. Kan buat promosi kampus. Lu tagih ya karena udah disebut. Iya. Lu tagih ke sana. Ya di situ terus gua punya pengalaman di bidang audio. Jalan jadi. Kan kayak gitu. Iya. Gua. Secara rutinitas sekarang kerjanya ya ngebantuin podcast ini. Terus kadang ada beberapa event yang gue juga megang multimedianya. Itu. Padahal gue bukan lu tapi gue bisa menjelaskan. Gue juga. Gue juga misalkan gue. Halo, nama gue Satrio Dewa Aji. Ingat, setelah Dewa 19 masih ada Dewa Aji di situ. Dan gue masih lebih muda. Dan buat yang percaya. Enggak dong. Iya dong. Mudaan 19. Dia 20 berapa? Lu 20 berapa? 97, kelahiran 97. Iya berarti 20 berapa? 26. 26. Dewa Masih 26. mudaan Dewa 19 dong, bukan dia. Oke. Walaupun gue udah 26, tapi tetap 26 ini lebih kecil dari 19. Kenapa? Karena di 19 itu mereka rame-rame satu band gue sendiri. Gue sangat suka audio, tapi gue mungkin nggak nyanyi. Walaupun gue bisa nyanyi. Oke. Nah, jadi kalau ada yang mau gue nyanyi, tinggal request. Gitu. Iya. Misalkan gue jadi. Begitu video ini tayang terus ada yang request, kita Iya, panggil lagi. misalkan gitu. Iya. Misalkan gitu. Kalau Nah, gue jadi Satrio. bisa. Nah, lo apa? Coba. Ya, oke. Apa ya? Ya, saya Satrio Dewa Aji yang jelas lebih muda daripada Dewa 19. Habis itu ada Dewa Dewi. Itu ikut-ikutan omongan. Itu ngopi gua sih. Yang lu sendiri dong. Semua kebiasaan saya sudah disebutkan sama abang-abang saya, jadi udah bang. Kan udah selesai. Perasaan yang lain ditanyanya nggak gitu dah. Ini. Ya enggak, ini nggak ditanya, lu baru disuruh perkenalan, belum Iya, ditanya. baru pertanyaan. Ini baru perkenalan. Diri. Iya, Terus itu lu udah grogi, perkara kenalin diri, dia grogi. Ya kan Akhirnya kan udah dicontohin. Begitu dia malah bingung. Tadi udah dijelasin. Gimana? Itu kemarin kayak sih? gitu. Saya kenapa jadi deg-degan? Yaudah, gini deh. Lu nunggu banget pertanyaan. Mau pertanyaan sekarang. Pakai S enak tuh. Apa? Deg-degan. Degan. Ya, enggak nunggu banget pertanyaan. Enggak, ya kebiasaan saya adalah meluruskan jokes berdua ini. Iya, betul. Jokes-jokesnya kan kadang kalau kawan, karena kita kawan Sagittarius. Iya Iya, juga. betul. Dia sagi juga, benar sih, nggak salah. KS ya, kawan Sagittarius. Ada, ntar dulu sebelum ke Satrio, ada kabar gembira tentang ini apa jenengnya? Sukun. Tentang sukun ini. Kemarin kan di video kemarin kan ada. Tar, lu baru ngeluarin dari plastik, kenapa lu udah sepatok? Gua sengaja nyisain satu buat mentar gitu kan. Taruh situ, dimentarin ke atas situ, tiba-tiba dipotong. Ya, dibalik dong biar kelihatan utuh. Oh iya. Seolah-olah, nah. Tapi yang bawahnya jadi ini ya. Sukun ini di video kita kemarin kan ada satu tim kita di sini yang belum tahu namanya sukun, apalagi rasanya. Gua rasa ini juga dia tahu segi rasanya dan bentuk isinya seperti ini. Tapi buahnya belum tahu ya. Buahnya masih belum tahu. Ya, buahnya kayak gitu lah. Besok kalau kita beruntung, kita bawain buahnya. Ya. Udah makan. Oke. Enggak. Ya udah, gue mau nanya. Tahu yang namanya sukun? Tahu mas. Oh tahu. Enggak. Gue mau nanya ini. Lu
Kenapa seneng banget pakai hitam-hitam? Nah, Apa ya? hitam-hitam semua. Karena emang ini dari lahir, Mas. Hah? Dari lahir. Enggak, maksudnya baju sama celana sorry, Iya, salah pencet tadi. Lahir. Nah. Habis kesini tadi ke kulit. Enggak. Enggak, dari gini ke kulit. Kenapa seneng Enggak banget apa-apa sih, pakai Mas. hitam? Hitam kan soalnya. Iya. Sama Iya, gue juga saya. hitam. Kulit lu tuh nggak hitam. Tapi pekat. Enggak, putih tua. Oke. Enggak sehitam warna hitam kok. Ini kan hitam. Ini tuh masih ada kontrasnya. Coklat, Nah, sawo. tuh. Tapi emang suka baju hitam-hitam karena sering banget kesini baju hitam-hitam terus. Iya, Mas, karena semua baju itu hitam. Semua baju hitam. Iya. Nggak cuma satu. Tapi satu sih kadang saya jemur. Cuci, jemur. Katanya nggak pernah pakai cuci, cuma dijemur doang. Nah. Bongkar. Tar, cek dulu, ada garis garamnya nggak di belakang? Nggak ada. Itu kalau sampai berkeringat. Jangan Biasanya dulu. gitu. Nggak, kesukaan selain emang pakai baju hitam, kesukaannya apa? Kesukaannya apa nih? Iya, hobinya apa selain audio? Selain audio ya. Saya hobinya denger lagu ya. Kalau bermusik tuh skill saya di bawah rata-rata. Habis itu sukanya ya paling ini banget, Mas, olahraga aja. Rata-rata master. Enggak dong, enggak saya Siapa tahu kan di bawah rata-ratanya master. Enggak saya itu. Master di sini, dia di sini. Nah, kita yang di sininya nih. Iya. Saya di bawahnya, di atasnya Master Deddy Kobuzer. Karena dia gak bisa main musik. Tapi bisa nyulam. Tapi bisa nyulam. dong. Tapi skill di atas saya kan musiknya. Nah. Musiknya. Kalau sulapnya enggak, tetap dia. Tapi berarti emang ada suka musik ya? Suka, Mas, suka. Dengerin. Terus nyanyi sendiri gitu. Kadang. Kalau Sering ya? Ya, lu jangan. masih disimpan nggak? Di add-on-nya. Jangan dong lu. Hah? Suka dengerin apa? Musik apa? Lagunya siapa? Kadang random sih, Mas, tergantung suasana hati aja. Kadang suka denger cover gitu. Tapi belakangan ini bukannya dengarnya lagu-lagu mellow gitu. Enggak. Hati gitu ya, Pak? Belakangan Nggak ini. Enggak ada loh, Mas. Alah. Enggak ada, Bang. Enggak, kalau emang Lu main ke rumah gua baru sehari, muterin YouTube, tiba-tiba playlist gua tuh jadi lagu-lagu sedih semua. Karena itu yang muncul di laptop Abang. Enggak, itu semua muncul di laptop Maaf Abang. nih. Kalau di playlist gua tuh paling lagu dangdut yang ceweknya seksi-seksi, jujur nih gua nih. Iya lagi betul. Terus tiba-tiba ada lagu mellow. Contohnya. Karena dengerin Dewa 19 kan enak, Mas. Hah? Lagu Dewa 19 tuh kan enak. Coba contoh gitar. Ayo. Ini momennya nggak dapat nih, kalau kayak gini momennya nggak dapat nih. Gua lagi makan kayak gini kan seret. Ada teh. Minum dulu. Kita. Putri masuk. Bukannya dia? Iya benar. Oh iya benar. Nah. Do sama denganku. Terima. Surat. Kenapa begitu nyanyinya ya? Kenapa begitu nyanyi ya? Kalau salam juga patah-patah. Baca. Nggak salah sih. Aku mendengar. Ada yang lain kan selain dari. Lo katanya lagunya iya. melo. Saya deg-degan, Ya, Mas. jangan yang itu berarti. Apa? Ini yang dia fasih banget. Apa? Do re mi gue apa? Budi Doremi. Budi do re mi. Mesin waktu. Oh, alah. Senja. Mesin waktu. Enggak tahu. Iya, gua taunya Budi Fasola. Ah iya juga. Ada lagi, Mas, Budi Malang. Oke. Gua tahu mesin waktu, gua tahu. Gimana lagunya? Gue tahu gimana lagunya. Enggak, maksudnya diingetin dulu. Gimana? Ayo lah. Udah Dewa 19 aja itu kasih. Enggak. Gua tahu. Enggak. Saya juga lupa. Dia pasti udah feel Enggak. feel untuk nyari kuncinya. Apa ini nggak ada bedanya kayak di tongkrongan ya? Ya. Sama aja ngebully. Kan emang konsepnya begitu. Nggak ngebully loh, ntar kita dituntut. Oh iya. Malah mainan handphone. Saya cari liriknya, saya Oh, juga iya. lupa. Oke. Saya tuh apa kalau ada musiknya. Atau itu lagu yang paling nggak terkenal di Sulawesi Utara. Kenapa? Hah? Kan mana dong? Tadi gitar ini biasa aja begitu. Mau bawain ini kok jadi fals?
Memang harus. Tuh, udah Mas, taruh aja Mas berarti. Ya, oke. Ayo. Putri masuk. Enggak. Itu dulu, cepet nyanyi dulu. Udah katanya doyan nyanyi. Ini kan kita mengembangkan hobinya. Siapa Enak tahu. Mas lagi batuk-batuk. Biar enak. Biar plong. Biar plong. Orang tuh kalau ngejalanin hobi tuh biasanya senang. Berapanya Pak? Ada bulu-bulunya. Nah, biasanya gitu. Oke. Gimana? Coba nyanyi dulu. Gimana sih Bang? Lupa saya. Nyanyi dikit biar gue inget lagunya. Kalau harus ku mengingatmu lagi. Ya. Takkan dengan yang terjadi pada kita. Ya. Melupakanmu hal yang mudah. Ini takkan berat. Kalau lu bilang ini takkan berat, tapi kok kayaknya berat banget gitu. Kalah, ku akui aku kalah. Ayo terusin. Cinta ini pahit dan harus memiliki. Suara jelek lu suruh nyanyi. Jreng dulu dong. Jreng dulu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin Mati walaupun mau membawa kamu lewat mesin waktu. gitu. Mic-nya tahu aja lagi tiba-tiba mati mic-nya kan si kampret. Ini dia ada dia kali di hack kali sama dia, dipencet-pencet tuh. Enggak. Matanya habis. Sebelah. John, satu John. Ya. Bisa Ayo. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau Mbak siapa? bawa kamu Lewat mana? lewat mesin parut. Mesin taruh. Iya, biar Jadi santan. jadi santan, betul. Oke. Atau jadi tebung. Oke, jadi lagu itu mau ditujukan ke siapa? Gak ada loh, cuma lagu doang loh. Masa sih? Betul. Masa sih? Nggak mengingatkan akan sesuatu. Nah ya enggak orang kalau nginget ngomong Soalnya- sesuatu itu kan memori ya. Iya. Ya. Soalnya Pengen ke kuliah dulu dari awal biar lulusnya nggak lama. Ada ada lagu itu kan membawa jiwa-jiwa filosofis romantis. tapi dulu nih, Gimana? ini nih ada arti dari maksudnya pengen balik ke kuliah zaman dulu biar lulusnya nggak terlalu lama. Karena based on pengalaman, lulus lama ini untuk kehilangan. Ya, kehilangan Momen, waktu. kehilangan waktu. Ya. Kehilangan momen. Belokin Kehilangan aja terus. kesempatan untuk bekerja lebih cepat. Iya, Belokin iya, aja iya. terus. Tapi sesek gak sih kehilangan orang itu? Apa? Kan tadi nggak ada bahasan kehilangan orang ya tiba-tiba ditanyanya kayak gimana? Enggak, cuma pertanyaan netral doang. Oh. Kita kan semua pernah ngalamin. Oh ya. Terus kebetulan gue nengoknya ke dia gitu. Sesek gak sih Panas kehilangan nggak sih orang? di sini? Kalau panas ya. Wah. Orang kemarin kan tahu-tahu waktu berlalu begitu saja kan. Iya, ini buat saya lama. Buat Pino kan soalnya dia ke masa depan. Kalau lu kan mesin waktu ke masa lalu Iya, sekarang. mesin waktu untuk Bahasanya untuk lagu. Enggak, lu salah ngambil lagu berarti tadi harusnya cari yang mau di depan. Maju depan. apa? Yang ke depan. Apa mau kangen aja lagu kangen? Iya, saya kangen sama mama saya. Kan kemarin baru jalan-jalan ke Sisoka. Cakep. Cakep. Terus Oke. jadi 3 rasa. Cakep. Terus
Ayo nonton beda. Tahunnya mana? Oh iya, karena nggak berima bang. Kan Hisoka Raksa beda. Beda tahun ya, gitu. Iya. Nonton kreatif. beda tahun ya. Nah, Cakep. Udah, itu udah panselannya. udah pancelan. Udah terakhir. 3 baris doang udah biasa 4 atau enggak 2 sekali. Nanggung ya? Iya, ini 3 Agak baris. nanggung ya? Baru kali ini panggilannya tuh cuma ke apa ganci? Diedit sama dia. Lebih ke alamat mikir. Iya. Coba diingat tentang Mas Dani, gimana sederhananya hidup itu. Nah, kan suka dapet sesederhana itu. Betul. Ah. Sederhana itu. Berpikirlah sederhana. Iya, walaupun dijalaninnya nggak sederhana. Oh iya. Terus? Karena sederhana tuh di pinggir jalan, nggak di jalannya. Iya, karena kalau di jalannya ketabrak. Betul. Gitu mas. Ya udah, senengnya musik, nyanyi senang. Iya, nyanyi standar lah. Iya, tapi kan senang kan, menikmati kan. Maksudnya, yang penting itu kita enggak cerita aja tentang diri lu apa. Apa yang mau diceritain? Saya juga bingung. Ya apalah. Apa? Ini apalah gitu, berat badan berapa gitu. Sikat. Saya juga. Saya sama super. Iya. Kalau nggak ada. Iya. Kalau nggak ini kita lari ke pertanyaan lagi. Banyak di sini yang bisa nanya. Iya, udah nggak apa-apa. Oke. Mas Apit ada pertanyaan apa buat Mas Satrio? Sementara Mas Tino dulu yang ngomong. Apalagi dioper saya aja belum ada. Bisa banget dioper lagi. Anakku. Iya. Nah, kalau dia pertanyaannya berbau makanan tuh, coba tanyain. Enggak, lebih ke arah kita ngomong kayak gitu aja. Hah? Iya. Lebih kebingung mau nanya apa itu. Ini kalau ngelihat dari postur, gue bilang, ini anak gue, hampir semua orang percaya. Tapi begitu ditanyain, hah? Dia kayaknya, kok bukan anaknya Abram dah. Karena ada partanya. Hah? Kayak anaknya Yosua malah. Masalah nggak tahu. Oh iya, dia katanya. Oke. Itu teman kita yang NTRL. Dulu mas, awal NTRL. Dia pokoknya siapapun yang nanya sama dia atau manggil nama dia pasti, hah? Itu yang akan keluar. Itu ya ada betul bibir kiri atas Begitu. naik. Iya, dia misalnya lagi sibuk nih main game atau apa gitu kan. Pas tanyain, yo, ini. Hah? Habis itu kita ulangin kan. Jadi dia masih sibuk main. Habis itu, hah? Jadi enggak, jadi emang momennya tipis ya. Jadi begitu dia harusnya langsung dijawab. Kalau gue keseringan langsung gue pegang dagunya. Biar langsung terus. Saking keselnya gue. Hei, habis itu dia mati. Gamenya, karena gue tahu lo akan respon seperti itu, jadi gue tunggu momennya. Padahal dia baik. Tata mau nanya. Yaudah, iya, apa tak? Nggak ada, makasih. Udah nggak ada itu Mbak Tata. Tuh, nggak ada pertanyaan. Oh, itu, Tata udah nanya nitip ke gua. Lo sukanya makanan apa? Enggak, kalau makanan suka makanan apa? Ya kelihatan di Tata. Ada ininya, ada kata yang muncul di atas. Ini lo yang jawab ya, lo yang ditanya. Jangan sampai ntar gue yang ngejawabin lagi. Lu suka Makanan sih rata-rata semua suka mas. Cuman yang paling suka tuh biasanya capcay, mie ayam, itu yang haram-haram. haram. Iya. Ada makanan yang paling dia suka dan nggak bisa ditolak. Apa itu? Malah nggak disebut. Oh bakso. Nah, Suka banget Saya bakso. suka banget bakso. Senetnya berdua itu Pak sama cewek. Wah iya, di sini biasa rame-rame karena lebih enak rame-rame mas. Karena kalau rame-rame itu lebih nuansa. Tapi ada iklannya itu. Bakso, enaknya rame-rame. Tapi pengalaman makan bakso berdua pacar ada dong. Atau mantan atau apa? Ada dong. Ada mas. Ada. Enggak, lebih enak sama pacar apa sama mantan pacar apa sama rame-rame? Enak rame-rame mas. Kenapa? Lu tahu dari mana udah mantan? Ya kan nggak tahu nih mantan apa enggak? Ini gak usah sosokan nggak tahu dari. Hah? Loh, kan udah kan juga udah tahu. Tuh. Kan jatuh kan? Oh.
Tuh kan jatuh kan? Tahu kan kenapa sekarang kenapa itu gerak-gerak terus? Gue gerak dikit emang jatuh. Ini dia udah mulai Georgie, Thomas. Waduh. Grogi. Enggak, sering Grogi. gini nggak sih? Kalau lu makan bakso ya, Iya. ya sama teman-teman biasa kan, wah apa adanya nih, wah biaya kasarannya cuek banget, wah gue ini, wah santai begitu depan cewek atau mantan cewek gitu, berubah nggak? Enggak sih, tetap saya. Tetap. Makan mah ya udah makan aja, cuy. Terus nggak lu bagi-bagi sama cewek lu atau? Ya suruh beli lah. Masa makanan saya diganggu? Oh, karena udah mantan ya. Enggak dong. Hah? Oh. Oh nyanyi lagi ya? Kayaknya di emeng-emengin jadi bintang tamu gak bahas ini. Emang nggak bahas? Kita nggak bahas kesana. Kan pertanyaan tadi makanan kesukaan. Iya makanan kesukaan bakso. Iya, ya Terus udah. tadi kan enak berdua, tapi Iya, sebenarnya kan enak maksudnya berdua atau pengen rame-rame. tahu lu tuh orangnya karakternya Gimana? pedulikah sama lingkungan lu di saat ada orang datang lu tawarin atau gimana? Peduli. Kan biasa juga saya tawarin. Kok malah disangkanya kita menjurus? Enggak loh. Hah? Apa? Oh, iya. Lebar. Jadi kelar syuting ini giginya kering. Itu mas. Ya, Itu apa? Ya, dia udah mulai malu-malu nih, mukanya ungu soalnya. ya. Gagal. Panas. Kok di sini panas ya? Iya memang AC-nya kayak Ino terus, makanya dia yang paling tenang. Selama syuting ini yang paling tenang ya dia. Iya. Tapi saya di situ juga adem biasanya. Soalnya kok jadi panas. Itu cuma perasaan doang. Itu cuma perasaan Dek Satrio aja. Terus jadi gimana? Bakso ditawarin apa enggak? Iya, saya tawarin mau gak? Kalau mau pesen. Soalnya terakhir yang gue denger infonya ya, dia makan bakso, yang ditawarin ke orang tuh malah Prima. Primanya mau nggak? Kamu Prima aja ya gitu. Beda, nggak ada. Saya nggak ada tawarin Prima. Oh enggak. Nggak ada, Mas. Ada lah to the point semua. Soalnya infonya ada atau belum? Single. Oh tuh Ino nanya tuh, Ino nanya tuh. Ino nanya Yang tuh. lebih clear aja pertanyaannya gitu. Single. Single apa? Double telur. Apa ham? Oh, singlet. Ham. Singlet ham. Oke. Tapi anak-anak zaman sekarang pada kenal ham nggak sih? Enggak. Saya sih tahu meja kan? Iya. Iya. Iya, enggak banyak. Enggak ya? Saya sih tahu. Saya biasa nyebutnya karena kuliah di luar kota kan, jadi orang-orang tuh masih ada yang nyebut ham. Orang-orang luar kota Jakarta. Sebenarnya ham itu bisa dibilang kemeja apa? Karena setahu gue ham itu yang berkerah. Kerah. yang berkerah ya. Iya. Nggak tahu dulu sih. Oh, Jangan nanya ke gue. Jangan jurus. Jangan. Mas Tio ada pertanyaan buat ada pertanyaan buat Mas Satrio. Gitu. Mati kan. Ngapain di situ? Disuruh duduk Mas. Mas Tio ada pertanyaan gitu? Buat Mas Satrio ada pertanyaan yang selama ini belum disampaikan. Ini nanyanya, kamu mau gaji berapa? Apa ya? Pikir ya. Duh, seneng dia. Beruntungnya nasibnya. Tanya inilah, tanya pakai bahasa Jawa lah. Dia jawab botak. Waktu kuliah ngambil apa? Ya, Psikologi. Kenapa ngambil psikologi? Kan ada banyak fakultas di sana pilihan. Apa ya? Karena pertama dulu ada orang yang ngasih tahu psikologi itu enak, habis itu segala macam. Ada lah orang gereja Bang Apri. Oh Gereja iya. ada. Bang Apri kan psikologi juga. Psikologi juga, makanya saya juga salah satu yang micu saya ambil psikologi ya, Bang Apri itu. Terus setelah ngeliat-ngeliat kan kayaknya enak juga belajar tentang manusia dan lingkungannya. Ya, ngebaca pikiran orang. Enggak ngebaca dong Bang, kita bukan dukun. Ya enggak, maksudnya kan ada pattern-patternnya Ya. di mana orang berperilaku seperti ini itu biasanya begini. Sebab akibat. Ini nih seru Sebab nih. akibat. Seru nih. Berarti seneng ya? Kalau ada sebab akibat itu artinya kan yang bisa lu dapatkan itu dilihat dari mana? Perilaku. Kan? Bukan dalam artian lu canai yang Perilaku, tindakan, kata-kata.
Kalau canayang lo nggak ngelihat orangnya berperilaku baru nebak. Nah itu canayang kan lo harus melihat perilakunya dulu baru bisa tahu. Betul. Bener nggak? Betul. Nah gue bukan orang psikologi aja bisa. Terus ada nggak tertarik sama psikologi keterbalikan nggak? Keterbalikan gimana? Iya, misalnya ngebalik. Misalkan kita kan tahu ya. Lu kalau seseorang tuh mikirnya apa, terus dia apa yang dia pikirin tuh yang dia fokusin apa, terus itu muncul ide apa, terus jadi dia kata-katanya seperti apa, terus jadi kebiasaannya jadi apa, akhirnya sampai karakternya munculnya seperti apa, kan ada kan? Ada. Nah kalau keterbalikan tuh Kalau itu sih orang yang karakternya seperti ini dirunut balik, lu bisa tahu dia mikir apa. oh itu gampang, itu sindrom apa? Karena di otaknya apa, terus dia melakukan apa? Nah, itu sindrom apa? Iya apa? Ya itu sindrom apa? Apa ya namanya tadi? Nggak tahu mas. Psikologi apa? Sebenarnya itu termasuk perilakunya sih. Ini saya takut salah juga ya maksudnya. Oh jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan. Lu sekolah di situ ngapain aja? Iya maksudnya kan kadang kan setiap orang tuh mencerna materi, mencerna segala pelajaran tuh beda bang. Ya, Jadi jangankan takutnya itu. dibanding Mencerna makanan aja tiap orang beda-beda. Kita dikunyah dulu. Ino ditelan ususnya yang punya gigi. Ya kan? Iya sih, Nah, betul. mencerna makanannya udah beda-beda. Betul. Bikin keringetan nih. Maksud dilihatin terus ke laptopnya. Iya. Gue memastikan. Nah, kan lo cukup melihat merah itu kalau berubah jadi hijau atau mati. Nah, itu batu aneh. Nggak usah ngeliat ke sini juga. Saya harus kemana ini? Ini Pak, ini Pak Bro. Lu jawab tadi. Iya, itu tuh sebenarnya ngebaca pikiran itu kan kayak orang yang mikir apa. Dari itu kebiasaannya dia, Iya, dari iya. karakternya lu bisa tahu orang nih. Iya bisa. Maksudnya ya tapi kan kita nggak bisa sekali. Kalau saya sih biasanya nggak bisa sekali, tapi bisa sekali 2 kali ketemu. Oh dia ternyata karakternya ini ternyata dia. Contoh lah semisal Mas Hafid nih ngelihat kotor dikit aja dia langsung kayak ngangkat terus kayak dia nih dikit-dikit nyapu ya kan berarti dia orangnya bersih kan. Nah secara psikologi dia apa? Dianya tuh maksudnya gimana? Ya iya, kebiasaannya dia itu, karakter dia yang suka bersih-bersih itu. Nah, kalau itu apa yang dia pikirin? Apa dasar berpikirnya dia itu apa? Mungkin dia berpikir bahwa dia nggak pengen nih ngelihat tempat yang dia tempatin terus-terusan itu kotor banget. Jadi kayak dia, gue pengennya bersih. Tapi karakter Mas Hafid kayak gitu. Iya makanya. Lebih karena dia bersih. Bersih. Dia lupa bersihin badannya sendiri. Nah, ini yang itu paling sering. betul juga aneh juga tuh. Gitu. Dia bersihin tempat. Jadi maksudnya lebih ke arah, ya masa lingkungan mau kayak gue sih, udah lingkungan aja yang bersih. Guanya ntar dulu. Gitu. Dan dia tadi juga ngomong belum mandi. Belum mandi. Nah itu maksud gua. Gitu loh. Sisi dark side-nya di situ ya. Jadi lebih dia ke suka arah- bersih-bersih, dark lebih ke side-nya dia arah- nggak bersih. Lebih ke arah dia ngomong sama lingkungan, lu jangan ikutin kata kayak gua, nggak bersih. Gua aja yang nggak bersih, jangan ngambil jatah gua. Gitu. Begitu. Gitu. Kalau Teta? Kalau Teta karakternya dia sedang masak jago, enak, terus Penyayang. Iya penyayang dan ngayomi. Itu berarti dia dasar berpikirnya seperti apa? Kira-kira? Karena dia mungkin dulu disayang sama orang. Kok lari? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih. Maksudnya dia akhirnya. Nggak dulu, kalau yang dulu kan Akhirnya. elu. Waduh. Lucu lagi. Lo kata Ino yang nyata yang simpel aja tadi. Gue cuma ngikutin Ino loh nih. Itu masuk tuh Jan. Masuknya bagus banget tuh Jan. Dia yang bikin sendiri loh. Itu highlight. Tadi. Mancingnya pinter ya. Gokil. Enggak, ini lagi testa, lagi testa. Mbak Teta kan ya sampai sekarang ya disayang sama orang, mungkin dia ingin menularkan rasa sayang yang dia dapat tuh ke orang-orang. Emang penyakit. Sayang itu bukan penyakit, kenapa ditularkan? Menularkan, memberikan. Nurunin. Iya, nurunin, memberikan rasa sayang juga yang dia dapat dari orang-orang. Gitu. Jadi emang ada ya, maksudnya mempelajari itu ada ya? Kameranya di sini, Boy. Iya. Ya. Saya nggak mau datang kamera. Ini Jan nih kamera aja. Ya. Saya nggak mau datang kamera. Dia ngadepnya ke sono. Gue yang nanya aja ngadepnya ke sono, jawabnya ngeliat ke sana. Iya, terus. Hei. Terus. Udah geser. Kalau Etiano,
Karakternya apa, terus apa menurut lo? Kan udah lama kenal kemana-mana. Iya, dia nih anaknya ini juga Mas, bersih juga. Udah punya anak gitu? Belum. Oh enggak. Itu belum, maksudnya kita belum tahu anaknya yang ada di mana, kita nggak mau kasih tahu. Bilang udah mau gue ngotot langsung. Kita nggak mau kasih tahu, ya kan? Anaknya ada di mana? Jadi umpannya cerek. Udah apa kan udah lama nih. Asik juga karena pertama ya karena kan kita satu gereja. Orangnya bersih juga. Ini sekolah psikologi tapi bahasanya gini. Karena grogi Bang. Psikologi jalanan. Iya, psikologi jalanan. Oh, Yang psikologi jalanan tuh gua. Kan saya cuma belajar ilmunya, ternyata di jalanan tuh sudah berlaku. Jadi pernah ada dosen saya ngomong gini, kalau ilmu psikologi yang terbesar itu dan orang sering lakuin itu orang paling tua walaupun dia nggak belajar psikologi. Iya, karena ketemunya di jalan. Betul, makanya saya itu kan cuma kuliahnya doang. Orang tua, Bang Abram, Mas Alam, Mbak Teta, dan yang lain-lain tuh jauh lebih tinggi ilmunya. Karena pada dasarnya itu kan kehidupan kita sehari-hari. Yang tahu istilahnya kan lu. Iya, istilahnya. Lu kan belajar tekniknya di situ, mendalami tekniknya. Kita cuma bisa ngelihat orang ini kayak gini. Oh, biasanya ini orangnya gini. Iya. Tapi lu yang tahu istilah yang kayak gitu tuh apa namanya tuh kan lu tahu gitu loh. Nah, lu tahu nggak yang kayak gitu? Tahu-tahu aja sih. Maksudnya kayak OCD, terus PTSD, terus ya segala macem lah. Oh, itu Ino. Enggak dong, Ino enggak ada. Ino enggak ada. Orangnya bersih, terus dia kayak orang itu kadang teliti, kadang teledor. Gimana? Jadi, teliti kadang teledornya gimana? Benar. Kontradiktifnya begini. Dia orangnya teliti, tapi kalau orang Belanda tuh bilangnya slordig. Gitu loh. Jadi saking telitinya justru malah dia fokus sama sesuatu itu dia nggak ngeliat di samping kirinya. Bisa jadi kesenggol, jatuh, tumpah atau apa ya kayak gitu. Jadi kalau udah fokus satu titiknya udah titik itu, tapi dia nggak merhatiin kiri kanan biasanya. Nggak kayak John Wick ya. John Wick kan man of focus ya. Kalau dia mah keluar dari lift aja udah pegang pistol. Oh. Kayak Mas Dodi. Ikan. Loh, iya kan? Kalau kita keluar dari lift kan, apa Mas Dodi pasti Mas Dodi minggir ke pintu. Pintunya mau kebuka, tapi tangannya begini. Ngapain? Jangan pantau juga. Iya. Jangan pantau. Kalau abang kau satu nih, abang kau. Wah, ini mah perfeksionis. Harus perfect. Jadi Perfeksionis. Iya, jadi buset dilihat poster. Susah aja. Jadi dia tuh kalau yang nongol. Iya, jadi tuh dia Bang Abram ya. Orang yang kalau lu ngerjain segala sesuatu lu harus total. Jadi maupun itu apa ya, sekedar hal kecil buat kita, tapi lu harus ngebahagiain orang lain lah hitungannya. Jadi kayak contoh lah, ada klien tuh pengennya begini, kita udah lakuin tapi ada yang kurang nih, misal kita main LED, habis itu agak lonjong dikit, tapi nggak bulat kan. Nah tuh Bang Abram itu pengennya, lu harus bener, nggak begini desain aslinya. Dan itu ngebahagiain buat klien juga. Jadi tuh, ya hitungannya apa yang kita lakuin tuh emang bener-bener lu harus 100%. Kerjaan apapun ya lu lakuin 100%. Mau tahu nggak jawaban ini karena apa? Kenapa? Dasarnya dia tuh apa? Oke. Ya emang bener sih. Maksud gue tuh kayak gini, gue sengaja mancing mereka tuh dengan cara yang, ya, lu kalau mengerjakan sesuatu itu jangan setengah-setengah, harus penuh hati. Kalau setengah-setengah ya hasil yang akan lu terima juga setengah-setengah. Gitu juga. Gitu. Yeah. Malah kemungkinan tingkat berhasilnya malah bisa dibilang ada kemungkinan tuh malah nggak berhasil sama sekali kalau lu ngerjainnya setengah-setengah. Jadi walaupun klien ngelihat tampilannya kayak gitu, itu aman-aman aja. Tapi buat gua ya ini bukan aman, ya gua akan mengatakan nggak bisa kayak gini. Gitu loh. Lo harus bisa lebih baik dari ini. Yang pertama tujuannya klien senang. Yang kedua tujuannya ya lo bisa belajar untuk lebih rapi. Gitu. Tapi dibalik itu semua sebenarnya yang kedua inilah yang paling penting. Oh, balik ke diri sendiri ya. Lu bisa maksimalin. Artinya itu ya. Artinya mengkoreksi diri kita sendiri itu kan jauh lebih bagus dibanding mengkoreksi orang. Udah belum. Lama amat urusannya itu. Nanti kamu nanya lagi. Jangan lama lagi. Ya, dia sih
Tidak ya, lupa. Nah, terus kalau ini mengkoreksi diri sendiri tuh buat orang psikologi mungkin nggak sih? Mungkin mas, mungkin. Nah, kayak lu misalkan lu ngelihat diri sendiri, Iya. gimana tuh caranya? Ngaca. Iya. Selain Itu ngaca. kan ibadah. Itu physically. Itu fisik. Cuman ketika lu kayak, oh gue nih begini nih, gue senang baju hitam-hitam, gue senang makan bakso. Oke. Tapi berarti gue suka berpikir apa gitu. Kalau itu sih kadang nggak tentu ya kalau masalah makan. Kalau berpakaian mungkin, karena biasa kan kalau ya contoh lah ada orang yang unik lah saya bilang kayak Mas Maulana. Biasa tuh apa ya, dia berpikir dengan ideologi yang idealis lah itu kan. Dia punya dan dia akhirnya melalui pengalaman hidup dia ngebaca buku mungkin contoh kayak ya buku-buku filsuf atau apalah. Atau ya mungkin kayak Mas Dani dengan pengalaman hidupnya dengan ya, semua jadi sederhana. Iya sederhana itu karena Mas Dani mungkin kita pikir sederhana aja nggak usah susah, lo juga akan bisa. Dia sangat ngikutin ya tiap kali ini ya. Siapa yang datang? Oke. Tapi ada yang sayang dari dia. Maksudnya kalau gue secara psikologi menilai dia, ya kekurangan dia cuma satu. Dia jarang ngaca. Kenapa tuh? Jarang ngaca. Contoh, ngacanya itu hanya untuk dia ngeliat penampilan secara fisik aja. Ya. Tapi di luar itu enggak, karena yang ngebentuk seseorang itu percaya diri, pede, itu salah satunya adalah dengan cara mengaca. Lu ngomong di kaca, ngomong pada diri sendiri di kaca, itu ngebentuk suatu pribadi yang percaya diri. Gitu loh. Akhirnya ya karena PD-nya kurang, ya kita suruh duduk di sini aja. Ya saya harus kayak gini nih udah mulai agak tenang, jadi nafasnya pelan-pelan. Gitu. Karena proses ya, butuh proses ya. Iya. Panjang prosesnya ya. Panjang. Kan tiga episode. Ya, betul. Kan 3 episode. Dulu gue juga ya karena gue berpikir selalu untuk orang yang maju, otaknya boleh di gua gitu kan, tapi orang yang berperilaku itu gitu kan. Cuman lama-kelamaan masukan dari teman-teman sekali adik-adik lah bilang, "Bang, lu dong yang maju sekali-sekali." Nah, gue membiasakan dirinya itu untuk ngobrol sama orang, ketemu orang yang berbagai macam bentuk dan karakter. Ya, caranya salah satu melatihnya itu ya dari kaca cermin. Sambil habis mandi, sisiran. Oke, sebentar. Lu punya kaca nggak di rumah? Punya mas. Punya. Hah? Punya. Kaca spion juga ada. Kalau spion kan agak cembung dikit. Iya. Kalau kaca spion kan buat ngeliat yang di belakang. Kalau iya, nggak buat lihat sendiri kan harus gini. Nggak enak. Iya. Kecuali ada auto retract-nya, lu bisa arahin ke arah lu. Ya, kelihatan kaca. Oke. Terus plafon lu ganti kaca aja. Dari setiap tiduran ganti kaca. Dari agak jelek ya. Dulu ya kan. Ya. Oke. Nggak naik motor. Tadi katanya mau naik motor. Iya, naik motor. Oh, tadi bilangnya jalan. Oke. Dari kalau secara anak psikologi kan dia punya ilmunya. Sebenarnya kan dia bisa menghack dirinya sendiri dong kalau pengen maksimalin itu. Harusnya. Lu pakai nggak? Untuk ilmu-ilmu lu pakai nggak buat diri sendiri? Ada beberapa, cuman masalah kalau ngomong depan umum segala macam itu saya masih grogi nggak tahu ya. Mungkin dulu kali, jadi kayak SD SMP tuh saya tuh belum apa ya. Waktu kita maju itu kan kayak anak-anak sekolah dulu kan kayak ngapain sih lu sosokan maju segala macam, jadi ada rasa minder di situ. Nah akhirnya itu kebentuk lah lama-lama sampai SMA. Dan saya kan dulu SD negeri, SMP negeri, SMA swasta tuh nggak ada presentasi di depan. Ya artinya kan lu akhirnya nggak pede untuk menonjolkan diri lu kan. Betul, kalau depan umum ya. Tonjolan yang ada di diri lu kan selalu lu tongolin. Enggak dong, masa keluar. Ngegundal gandul. Siapa tahu. Enggak dong. Enggak dong. Tapi ini dong kasih tips psikologi dong buat ya yang paling gampang dilakuin itu apa tuh untuk merubah diri sendiri? Ini juga lagi dilakukan lagi. Ya, balik lagi ya karena saya nggak berani ngomong depan umum, jadi saya berusaha untuk berbicara ya entah sama siapapun, entah sama orang baru. Itu saya lakuin semenjak saya masuk kuliah psikologi. Karena saya mau nggak mau harus ngobrol sama orang lain kan. Apalagi ngerantau segala macem.
Nah, Karena dulu kan nggak berani kan, terus akhirnya ya udah. Cuman kalau dulu ya introspeksinya itu lebih ke meyakinkan diri, terus kayak menata kata-kata apa yang mau diomongin atau mau ditanya. Gitu. Jadi supaya pesan yang disampaikan ke orang atau apapun tuh kita jadi nggak miss. Gitu sih. Nah kalau di depan umum tuh saya benar-benar masih grogi, masih belum dapet segala macamnya lah. tapi lu maksudnya gitu loh. Dengan kondisi lu saat ini, lu harus berani melakukan itu. Iya. Dikarenakan kan lu ada sebuah organisasi di mana lu punya posisi sebagai seorang Jenderal lapangan tengah. Juru catat. Iya, kan? juru catat. Di mana notulensi kan? Iya, artinya kalau lu nggak bisa berbicara di depan umum, kayaknya salah milih orang tuh organisasi gitu kan. Lebih ke tata bahasa sih kalau di depan umum tuh yang kayak tadi kan. Ya, anak terus kan anak ini orang ini jadi tata bahasanya tuh kalau dadakan kalau apapun tuh jadi kayak masih belum bisa dibilang ya tau lah kalau chatan aja saya suka nggak jelas kan. The king of typo mas. Typonya serem? Enggak, setan. Setan. Kalau cetan nggak serem, dia cerem. Oh iya. Berarti kan? Ya kan gue juga tadi bilang Cerem. tapi hati-hati ya, yang ngomong setan itu cetan, terus serem itu jadi cerem. Kenapa itu? Terus kalau misalnya serius lu, cius lu, hati-hati sama orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu jauh dari surga. Kok bisa? Dekatnya ke surga. Kayak. Oke, maaf. Ya kan bener kan, lu ngomongnya cetan, cayem. Ya berarti bukan surga dong, surga. Iya apa tadi balik situ? Udah situ terus. Oh iya, oke. Enggak, iya. Tipsnya apa? Untuk kalau lu pengen ngerubah seseorang pengen ngerubah. Nah yang dia, gua sisi lemah gua di sini. Gimana? Ada tips nggak ya? Ya tipsnya adalah mempelajari. Ya tergantung lemahnya di mana dulu. Iya makanya kalau saya kalau lemahnya di bagian tengah ini ya tipsnya minum obat. Ada obatnya banyak di Mangga Besar. Iya, tapi bahaya sama jantung. Oke. Atau di apotek. Oh di apotek juga ada. Bahaya ke jantung. Yang paling benar Ino bilang tadi tuh. Apa itu? Olahraga. Dilatih suruh ngangkat barbel. Dan makan makanan yang sehat. Tadi lemah apa ya? Tipsnya dulu nih orang lagi mikir pengen ngomong tipsnya dia yang tapi yang udah lu lakuin ya. Iya. Yang biar orang bisa bisa dilakuin. Ya itu sih tadi ngomong depan umum terus kalau ini sih kadang saya angkat-angkatan ya. Bangun pagi. Buat saya itu hidup yang sehat. Bangun pagi langsung nyari matahari terus angkat-angkatan. Oh itu juga pernah saya lakukan waktu di Salatiga. Jadi saya tuh asma. Terus dulu tuh kan jarang olahraga, berhenti ngerokok. Habis itu tujuannya pengen olahraga tapi bukannya kuliah lo di Salatiga? Iya. Pas Asma di Jakarta kan? Kan Di SMP, Salatiga. Asma, terus Salah, saya SMK. Ya. Tapi kenapa lo bilang saya pernah Asma? Berarti saya pernah SMK dong. Salah. Lu yang bilang lu yang Asma, gue yang disalahin. Rada-rada ya. Sakit asma. Sesak nafas karena rokok. Jadi gue ngerokok lagi ya? Iya, kalau dulu ya Biar kambuh asmanya. Biar selama 6 bulan saya jadi paru-paru lagi. Enggak dong, jangan dong amit-amit nih. Amit. Rumah sakit paru-paru paling dekat di puncak soalnya. Salatiga juga ada. Kan lebih jauh. Oh iya. Tapi kan ada. Iya, ya memang. Ya juga. Ya kan ketawa aja, Bu. Tuh, udah so. Menit. Oh, enggak apa-apa, orang seru kok. Menit. Ada. Ada. Ini tentang psikologi. Iya. Terus kalau Mas Korek. misalkan lu pengen ada dong tips-tips psikologi untuk misalkan ngobrol dengan cewek gimana. Iya. Oke. Kalau misalkan lu udah
kelamaan jomblo terus lu pengen punya cewek lagi atau gimana? Ini saya nggak tahu sih kebetulan. Ada saya dong jomblo belum tips-tipsnya. lama. Enggak. Iya, makanya saya. Umum. Psikologi itu kan sebuah kesadaran diri mas buat saya. Oh gitu. Malah ada pengalaman pribadi. Oh iya. Gimana ceritanya? Saya sih nggak tahu ya, tips orang tuh beda-beda dan kenyamanan orang beda-beda. Jadi kalau buat saya biasanya tuh kalau mau deketin cewek biasanya nggak langsung chat dulu. Jadi kayak 2 kali 3 kali main dulu lah, main bareng, main sama-sama ya bareng. Main bareng tuh. Tolong dong, konotasinya jangan porno terus. Walaupun memang apa ya? Jadi kayak tips-tipsnya tuh saya pribadi ya kayak beberapa kali dulu main, habis itu kayak tahu dia sifatnya gimana, sikapnya gimana, baru saya berani ngechat tuh. Dan kebiasaan dia sehari-hari minimal dia entah pagi dia kerja, entah malamnya langsung pulang, atau pagi dia kerja, malamnya dia clubbing atau kemana. Jadi lu penjajakan ya, begitu udah kenal, ketemu baru pede, baru langsung lu chat ya dia. Iya betul mas, karena kan biasanya nggak marah tuh. Saya suruh kerja lah di lampu merah. Langsung lu chat ya. ya. Saya suruh kerja akhirnya, jadi manusia silver. Ngechatin badannya silver. Iya, manusia silver. Ngechatin garis putih hitam itu. Manusia silver. Biasanya saya gituin. Tapi berhasil ya, betul. Teknik itu berhasil ya. Maksudnya lu penjajakan dulu, udah paham. Sejauh ini sih berhasil ya. Cuman kan saya masih belum coba lagi. Enggak berhasil. Gimana? Berhasil. Maksudnya pengen mencoba cara lain. Tadi gimana kata dia belum lama ya Put, pisah? Belum lama. Ingat aja lagi. Iya, belum lama. Katanya belum lama. Iya, belum lama aja. Masa sih belum lama? Itu lama lah, orang ceweknya aja udah pacar lagi kok. Udah lama lah berarti. Ini apa sih ditutup-tutup gua? Ini kira kursi, saya grogi. Aduh. Berarti udah lama. Enggak bang. Lama nggak lama tuh masih sama-sama single. Kalau ngomongin waktu tuh emang buat tiap orang tuh kayak tentatif lah. Iya, itu tentatif. Rasanya tuh tentatif ya. Maaf, waktu tuh nggak ada istilah tentatif dong. Itu pasti. Iya, Waktu itu pasti. rasanya kalau udah masuk ke. Makanya suka lagunya Budi Doremi kan Pak. Oh, balik lagi mesin waktu. Iya. Budi Anduk sih. Waduh. Mesin waktu tuh bisa dibilang jam nggak sih? Kan ada mesin atau di jam. Dan dia menentukan waktu. Berarti Betul. jam kan? Jam, Waktu betul itu jam. Kan? Jam kan terus berdetik. Terus. Berdetak. Oh, iya. Walaupun dia ada detiknya. Soalnya detik bukan detak. Iya, tapi kan dalam bahasa istilahnya kan detak. Detak tuh jantung bang. Detak tuh jantung kan mas. Detak bisa, jantung bisa. Iya makanya detak bisa, jantung bisa. Iya. Jantung bukannya denyut ya? Denyut nadi. Nadi ada urusannya sama jantung loh. Jantung yang mompain darahnya ya. Detakannya berarti kan di nadi, antemi. Oh udah, katanya udah. Enggak, belum, santai aja dia. Apa lagi mas? Mau nanya apa lagi? Masalah psikologi atau masalah pribadi? Nggak ada. Ada, saya nggak ada masalah pribadi. Hah? Yakin? Yakin lah. Yakin. Ini. Psikologi supaya kaya raya gimana? Coba. Kan ada ilmunya nih pasti. Mindset aja. Saya kaya. Ada ilmunya nggak? Ada nggak? Mindset mas. Mindset. Saya kaya. Walaupun nggak kaya. Cuma karena apa nasi yang penting mindset saya kaya. Oh, mental kaya. Iya, mental kaya betul. Oke. Agak Makanya sih ini mau serius atau bercanda, saya nggak tahu alurnya kemana. Gimana ya? Ya udah nggak lebih ke ini sih. Sebenarnya Nggak ada tuh mindset kaya itu. mindset kayaknya nggak ada. Adanya mindset apa? Enggak, karena Adanya di sini. kekayaan itu ya hanya terjadi jika ada yang miskin. Ya, karena perbandingan. Iya, jadi miskin dan kaya. nggak bisa dijadiin sebuah mindset untuk menjadi kaya. Nggak bisa. Kalau orang miskin semua jadi kaya, ya nggak ada lagi orang kaya, semua sama. Ya, karena nggak ada perbandingan. Iya.
Jadi nggak bisa digituin. Makanya yang paling benar itu menganggap kaya itu ya intinya lo nggak kekurangan aja udah. Semua tak sama, Nggak tak pernah sama. Apa yang kau Apa salah sentuh? Apa salah? Tuh berarti tapi semua nggak sama. Hah? Lo bilang kan semuanya nggak sama, beda-beda. Iya makanya karena perbedaan itu jadi ada istilah kaya dan miskin. Segala perbedaan itu Ini terlalu mendalami ide gue yang tadi ya. udah. ini lebih ke kata sih. Jadi tiap kata yang keluar jadi lagu. Ini lama-lama kayak dilapor Pak nih. Mas, Terus Iya makanya baru gue mau. tapi memang mirip ya. Ya, berarti lagu apa lagi yang disuka saat ini? Kok lagu apa lagi sih? Ya kan tadi udah ada mesin waktu. Lagu apa lagi sih? Buat nutup ini, ayo satu lagu. Aduh, bebas bang. Saya nggak tahu lagi. Berarti Iwake. Bang Abram yang nge-rap. Iya kan? Maaf nih, di mana-mana kalau misalnya nunjukin Bang Abram yang nge-rap, itu lagu bebas ini nge-rap dari awal. Kagak loh, kan bebas lepas saya part itu ketinggalkan saja sama beban di hatiku. Yang jago nge-rap udah berangkat kok. oh, itu rap Jawa. Iya, Mas Tio kan seneng banget nge-rap Jawa. Dia udah nyanyi. Agak ada. Hah? Udah balik tetap nyambung. Wah, nggak ada lah satu lagu kali. Apa lagi? Ya, nggak tahu lagu-lagu yang belakangan ini sering lo dengerin. Saya nggak tahu. Sampai lagu jadul aja melo. Yang kemarin lo dengerin di rumah gua, Ya banyak, kan Iya. Ari Lasso. gelas kaca. Enggak, saya nggak sampai situ. Hah? Saya nggak sampai tahun itu. Lagu jadul. Tapi tahu dong. Tahu. Oh kan tahu. Tahu. Jangan lupa Lepas nggak tahu aja dah. aku Oh. lewat depan rumahmu. Nah, terus? Kulihat ada bapak biru. Tenda. Oh, tenda biru. Tenda. Kalau Bapak Biru itu berarti yang di film Marvel. Oh iya, atau Smurf. Ya, itu Bapak Biru. Itu saya taunya. Bapak Biru. Ya udah. Apa? Balik nyambung? Bukan gitu. Tetap. Iya. Tetap nyumbang di Tetap rekening. nyambung. Tetap nyambung. Tetap nyambung. Butuh Iya. duit, Bang. Iya, nyumbang juga boleh. Nyumbang juga boleh kan? Ya, boleh. Nah, kalau dia mau nyumbang jangan lupa Bilang komen. buat konco-koncoku neng Salatiga. lulusan Salatiga. Buat teman-teman saya yang brengsek. Kan ada aja. Ya, Teman yang ya, brengsek ya. kan ada. Terus mau bilang lu bajingan semua. Gitu. Dan teman-teman saya yang aneh-aneh, teman-teman saya yang baik, jangan lupa tetap nonton Beda Tahun, tetap nyambung. Ada Bang Abram, ada Mas Alam. Kita beda Tuhan, beda tahun. Beda tahun. Tuhannya satu. Kitanya yang beda. Ada lagunya tuh. Ada. Na 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 na. Gimana lagunya? Bukan gitu ya? Iya. Na, na. Gimana sih lagunya? Gue juga lupa tuh. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku Oh yang lantas ini. pergi? Ini versi yang beda. Cuma Iya, lagunya Marcel kan? Ada dua lagu yang kayak gitu. Na, 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 Iya. na. Gimana sih lagunya? Yang tak sama. Ini nggak di-cut? Gimana sih lanjut apa nggak sih, Bang? Ya bebas. Gimana sih lanjut apa Oke. nggak, Mas? Pamit dulu, baru kita teruskan ini di luar. Sudah mas. Oke. Tetap nyambung bersama gua Abram, dia Alam dan Satrio di channel ini. Ya, kita beda tahun. Kita beda tahun. Terima kasih. Kasih kawan Sagittarius.